Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Namun sebelum itu, aku ingin ngasih tahu dulu. Aku udah lama kan gak upload video-video lagi di YouTube. Maka dari itu, aku akan ubah sedikit cara upload video aku. Biasanya kan aku kalau upload video itu, kalau misalkan dia kaidah, satu contoh, terus itu satu video. Video berikutnya satu contoh, satu video. Nanti di uploadan berikutnya mulai pada saat ini aku akan upload satu kaidah beserta contoh semuanya dalam satu video atau dalam dua video. Dalam dua video, misalkan kalau kaidahnya itu panjang ataupun contoh-contohnya itu panjang pembahasannya, maka aku pisah jadi dua part. Hanya dua part, nggak lebih. Jadi hanya dua part untuk satu kaidah paling lama. Jadi ya kalau misalkan satu video itu 10 menit 15 menit ya nggak masalah, karena kan dia full gitu. Nggak dipotong-potong satu contoh ribet. Aku ribet ngeditnya yang susah, nyari di mana pembahasannya dan segala macam. Maksudnya kan aku udah record, terus nyari ini yang mana tadi yang ku bahas, contoh yang ini yang mana nih, contoh yang ini, ribet ngeditnya lagi. Jadi aku gabungin aja dalam satu video biar aja lama, yang penting full. Oke, langsung aja ke pembahasan. Al-qa'idatu tsaniyatu, qaidah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yinu, jika sesuatu disyaratkan di dalamnya menyatakannya, fal khata'u fihi mubtilu, maka jika salah di dalam menyatakannya itu, maka jika salah fihi di dalamnya, dalam kurung menyatakannya, oke, mubtilu, hukumnya batal atau maka menjadi batal. Maksudnya adalah, misalkan disyaratkan Anda itu untuk menyatakan suatu perbuatan, ya kan? Maka jikalau Anda salah dalam menyatakan suatu perbuatan itu, mengungkapkan apa yang sedang akan Anda lakukan atau apa yang sedang akan Anda lakukan, maka jikalau Anda salah dalam mengungkapkannya itu, maka menjadi batal dalam ibadah. Contoh nih kayak misalkan Anda itu mau sholat, tapi tiba-tiba Anda itu niat haji misalkan, atau niat puasa misalkan, maka sholat Anda yang tadi menjadi batal atau nggak sah, ya. Itu dia. Jadi apabila disyaratkan menyatakan sesuatu itu, maka jika udah salah dalam menyatakannya maka menjadi batal. So alam silah, contoh-contoh minha diantaranya, contoh yang pertama, al khoto'u min salati zuhri, kesalahan di dalam salat zuhur, ilal asri, kepada salat asar, atau aksihi, atau sebaliknya, falau shalla zuhra nawiyal asri, maka jikalau seseorang salat zuhur dengan niat salat asar, maka salatnya tidak sah, maka hukumnya tidak sah. Maksudnya apa? Jikalau seseorang itu, ya kan, jikalau seseorang itu ingin dia sholat zuhur gitu, tapi dia berniat bahwa dia itu sholat asar, maka sholat zuhurnya itu tidak sah. Oke, maka sholatnya itu tidak sah. Itulah konsep dari kaidah kedua ini. Contoh yang pertama, jikalau seseorang sholat zuhur tapi dia berniat sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Atau sebaliknya, dia sholat asar tapi dia niat sholat zuhur, maka sholat asarnya tidak sah. Atau sholat yang lain, dia sholat maghrib tapi dia niat sholat isya, maka sholat maghribnya tidak sah. Atau sebaliknya gitu. Minha, contoh yang kedua, al khoto'u min kafaratiz ziharati ila kafaratil qatli, kesalahan di dalam niat kafarat zihar ke kafarat membunuh. Nah, jadi contoh yang kedua ini, apabila seseorang itu ingin menunaikan kifarat zihar atau denda zihar. Apa itu zihar? Zihar itu adalah menyamakan, secara bahasa Indonesia ya. Zihar itu adalah menyamakan ibunya dengan istrinya.
menyamakan ibunya dengan istrinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, seseorang suami, zihar itu dalam segi ucapan, seorang suami mengatakan kepada istrinya seperti ini, contoh, hei kak, kulihat-lihat badanmu ini sama seperti ibuku, maka itu kena zihar. Menyamakan istrinya dia sama dengan ibunya dalam segi badankah, atau dalam segi matakah, atau dalam segi, ya intinya dia berhubungan dengan fisik ibunya dengan fisik istrinya disamakan, maka dia kena hukuman zihar. Apa denda zihar? Nanti kita bahas. Oke? Kalau denda zihar nanti kita bahas. ila kafaratil qatli. Nanti pembahasannya setelah kaidah kedua ini, mungkin khusus pembahasannya. Ila kafaratil qatli. Boleh kafaratil qatli, boleh kifaratil qatli. Kifarat boleh, kafarat juga boleh. Tidak masalah. Artinya sama aja. Kepada kafarat membunuh, kepada denda membunuh. Nah, membunuh ini juga ada denda. Ketika seseorang membunuh, ya, maka kena denda kepada dia. Maka pembunuhan ini terbagi 3. Ada yang namanya qatlul am, ada qatlul sibhul am, ada namanya qatlul khata. Jadi ada 3 pembunuhan. Nanti kita bahas juga itu mungkin setelah kaidah kedua. Maka kaidah ini menyatakan bahwasannya ketika kesalahan seseorang di dalam menyatakan kafarat zihar kepada kafarat qatl itu, ketika dia salah, maka bayar dendanya itu tidak sah. Contoh, si suami itu ingin membayar denda kafarat ziharnya tadi itu. Si suami ingin membayar denda kafarat ziharnya itu tadi. Tapi tiba-tiba dia malah berniat atau dia malah membayar dengan denda membunuh. Denda membunuh dengan denda kafarat zihar itu berbeda. Nah, jadi kalau misalkan dia tiba-tiba ngasih dendanya denda membunuh padahal dia kena denda zihar, maka denda ziharnya yang tadi nggak sah atau nggak terlunasi karena dia salah bayar denda gitu. Atau dalam niatnya berbeda, dia diwajibkan bayar kafarat zihar, malah dia niat bayar kafarat qatl, kafarat membunuh, itu juga tidak sah. Jadi harus sesuai, harus pembayarannya harus dengan kafarat zihar. Tidak boleh dia membayar kafarat qatl, dia tidak boleh membayar kafarat membunuh, denda membunuh, sedangkan dia yang wajib membayar kafarat zihar. Dia nggak pembunuh tapi cuma kena denda zihar, tapi malah dia membayar kafarat membunuh, itu tidak sah. Paham ya? Intinya kalau dia kena kafarat zihar maka dia harus membayar kafarat zihar, tidak boleh kafarat membunuh. Nanti kita bahas denda-dendanya. Baik, masuk ke contoh yang ketiga. Minha al-khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asri. Ya, kesalahan di dalam niat dari salat sunnah rawatib zuhur ila rawatibil asri, ke salat sunnah rawatib asar. Maksudnya apa? Ketika seseorang ingin salat rawatib zuhur itu ya qobliyah atau ba'diyah zuhur. Qobliyah ada, kita ambil contoh, karena ba'diyah asar nggak ada, jadi qobliyah zuhur. Ketika seseorang itu hendak melaksanakan atau menunaikan sholat rawatib qobla zuhur, sebelum zuhur, dia mau sholat nih, tapi malah tiba-tiba dia berniat usalli sunnatal qobliyah asar, ya kan? Dia malah berniat seperti itu, padahal dalam posisi dia itu qobliyah zuhur, tapi malah dia niat qobliyah asar, maka sholat qobliyah zuhurnya tadi tidak sah. Oke? Paham ya sampai sini ya? Singkat itu, karena yang agak panjang tadi kafarat tadi. Oke ya, lanjut ya. Minha yang keempat, contoh yang keempat, al-khata'u min salati aidil fitri ila aidil adha wa aksihi. Kesalahan di dalam menyatakan niat salat Idul Fitri
kepada Idul Adha dan sebaliknya. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang itu hendak mengerjakan yang namanya sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri setelah puasa, Lebaran setelah puasa, tapi tiba-tiba dia malah berniat dia itu sholat Idul Adha, ya, malah dia niat sholat Idul Adha, maka sholat Idul Fitrinya yang tadi menjadi tidak sah. Oke. Atau sebaliknya, dia hendak sholat Idul Adha tapi dia berniat sholat Idul Fitri, maka sholat Idul Adhanya tidak sah. Lanjut, minha yang kelima. Minha al-khata'u min raka'atil ihrami ila raka'atil tawafi wa aqsihi. Kesalahan di dalam niat sholat 2 rakaat sunnah ihram kepada 2 rakaat sunnah tawaf dan sebaliknya. Jadi di dalam fikih itu ketika seseorang itu hendak yang namanya apa? Yang namanya berihram, ya, hendak haji atau hendak umroh, maka disunnahkan yang namanya sholat sunnah dulu 2 rakaat. Atau dia mau tawaf, maka sebelum tawaf mengelilingi Ka'bah itu, maka dia disunahkan untuk yang namanya sholat sunnah 2 rakaat juga. Maka ketika seseorang hendak melakukan sholat sunnah 2 rakaat ihram, ya kan, tapi dia malah berniat untuk sholat sunnah 2 rakaat tawaf, maka sholat sunnah 2 rakaat ihramnya tadi itu jadi batal, jadi tidak sah. Ataupun sebaliknya, dia mau tawaf lalu dia sholat dulu 2 rakaat sholat sunnah tawaf, tapi dia berniat sholat sunnah ihram yang tadi, maka sholat sunnah tawafnya yang ini salah atau tidak sah. Oke. Minhah yang terakhir, minhah yang keenam, al-khata'u min saumi arafatin ila saumi asyura'in wa aksihi. Kesalahan di dalam niat puasa Arafah kepada puasa Asyura dan sebaliknya. Jadi ada beberapa puasa sunnah, ya, seperti tadi Arafah dan Asyura dalam contohnya. Maka ketika seseorang ingin berpuasa Arafah, ya, puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah, ya, ketika seseorang ingin puasa 9 Zulhijjah, Arafah namanya, maka tiba-tiba dia malah berniat berpuasa Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Maka ketika dia salah niat, salah dalam menyatakan niat Arafahnya itu, maka puasa Arafahnya menjadi tidak sah, ya kan? Dia mau puasa Arafah tapi malah dia berniat puasa Asyura, maka puasa Arafahnya tadi tidak sah. Atau sebaliknya, dia mau puasa Asyura tapi dia malah berniat puasa Arafah, maka puasa Asyuranya tidak sah. Begitulah. Jadi hati-hati dalam menyatakan niat. Ini masih berhubungan dengan niat. Hati-hati dalam menyatakan niat. Ma yushtaratu fi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilu. Sesuatu yang jika disyaratkan di dalamnya menyatakan, maka apabila salah dalam menyatakannya itu, maka menjadi batal. Itu dia. Paham ya sampai sini? Kena hati-hati dalam menyatakan niat di dalam ibadah itu. Harus fokus, harus yakin, harus, ya, itulah dia pokoknya. Oke, mungkin sampai sini. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.